Oke, kali ini kita akan membacakan tentang artikel ekspedisi Belanda di Pulau Nias pada tahun 1855, dan ini masih dalam bentuk translate Belanda ya. Dan kita klik aja biar bahasanya bentuk bahasa Indonesia ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya. Ini udah dalam bentuk translate Indonesia. Dan langsung kita bacakan aja. Ekspedisi ke Nias ini merupakan ekspedisi hukuman dari tentara kerajaan Hindia Belanda ke Nias pada akhir tahun 1855 yang berlangsung sekali hingga tahun 1864. Daftar isinya, kata pengantar, alasan ekspedisi yang gagal dibawa Kapten De Vos, ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Crane, hidup dalam keraguan, kalahkan di Lelubau, pendudukan O'Reilly, operasi militer terakhir, hasil ekspedisi. Kita langsung masuk kata pengantar ya. Pulau Nias terletak di lapas pantai barat Sumatera pada awal tahun 1693. Perusahaan Hindia Timur Belanda menyelesaikan kontrak pertamanya dengan beberapa raja dan mendirikan pos distrik Teluk Dalam. 2 tahun kemudian ternyata biaya penyelesaian tidak tercakup oleh hasil dan pos itu ditarik. Pada tahun 1756 kontrak diperbarui. Tapi kali ini juga upaya untuk menetap di suatu tempat di pantai gagal. Perjanjian melawan perdagangan budak yang dibuat oleh Raffles diperbarui oleh pemerintah Belanda. Ini terjadi setelah pengembalian properti di pantai barat Sumatera. Pos Gunung Stoli didirikan oleh Inggris diduduki oleh pasukan Belanda. Setelah pos itu dicabut pada tahun 1836, seorang Acehar yang tinggal di Nias diberi tindakan pejabat pemegang pos dengan ketentuan bahwa ia akan mengibarkan bendera Belanda. Acehar ini adalah warrior orang Aceh. Namun pada tahun 1840, benteng lain dibangun di Gunung Stoli dan ditempati oleh satu detasmen infanteri. Kewenangan sipil dan militer diberikan kepada seorang perwira. Permusuhan timbal balik dari Niasar adalah warrior orang Nias. Di satu sisi, tidak pentingnya pertikaian dan peperangan yang tiada henti bagi penguasa Belanda. Di sisi lain, menyebabkan pendudukan Gunung Stol selalu memainkan peran pasif. Pada tahun 1846, Niasar Langundi berusaha untuk membunuh Letnan Dondelban ketika petugas yang bertanggung jawab atas survei topografi itu turun ke pantai selatan. Itulah sebabnya tahun berikutnya Letnan Kolonel Van der Hart menaiki Hampik Courier bersama beberapa pasukan dan mendarat dengan Corners Bank dan Banda di Teluk Lagundi setelah pertempuran singkat di mana Kapten Crossan terluka parah oleh tombak, kampungnya dibakar. Selama ini hubungan Belanda sudah ditentukan dengan Pulau Nias. Namun setelah Sumatera ditambahkan dalam pemerintahan Belanda, tibalah saatnya pemerintah dapat lebih memerhatikan Nias. Pemerintahan Pantai Barat Sumatera berada di tangan Jenderal Van Swieten. Ia berharap agar pasukan Belanda berperan lebih aktif di Nias. Pada akhir tahun 1855, sebuah ekspedisi dikumpulkan dan pasukan dipindahkan ke zona perang 29 Desember 1855. Pada tanggal 2 Januari, Hans Knorped Pender tiba di Teluk Lagundi, tempat kapal penjelajah sudah berlabuh. Komandan Vos segera pergi ke darat untuk mencari tempat yang cocok untuk bivak. Kita masuk pada alasan ekspedisi. Raja Botohili dan O'Reilly di pantai selatan telah berperang terus-menerus dengan orang-orang dari Fadoro dan Sedege asing selama bertahun-tahun. Penyerbuan di wilayah kampung tetangga untuk menjadikan beberapa tahanan sebagai budak biasanya menimbulkan permusuhan yang bisa berlangsung selama beberapa generasi. Mengambil keuntungan dari kedamaian yang tampak singkat, Botohili dan Raja O'Reilly diam-diam membuat rencana dan tiba-tiba menyerang musuh mereka. Tetegeko, Raja Fadoro dan saudara dari Pangeran Sedege Asih dibunuh. Upaya pembunuhan memiliki pengaruh politik karena landasan netral, tempat perlindungan dari apa yang disebut sebagai Partai Rekonsiliasi,
telah dilanggar ketika para pangeran yang bersangkutan kemudian menolak untuk membayar denda dan mengekstradisi yang bersalah. Seperti yang ditentukan oleh adat, masalah tersebut menjadi semakin serius. Namun, yang sama sekali tidak dapat ditolerir oleh pemerintah Belanda adalah pengejaran Raja Botolili dan Orahili untuk mendapatkan supremasi atas seluruh Nias dan permusuhan mereka terhadap pemerintah Belanda. Jenderal van Swieten sekarang memerintahkan komposisi ekspedisi di bawah komando Kapten De Vos. Sebuah detasmen akan dibentuk dari sebagian pendudukan Sibolga, pantai barat Sumatera, dan Gunung Stoli. Pada saat yang sama, satu peleton pelaut pribumi dari awak schooner Belanda akan digunakan untuk memperkuat detasmen pada tanggal 2 Januari 1856. Hans Knolpik Pender tiba di Teluk Lagundi, tempat kapal penjelajah dan kapal kargo sudah berlabuh. Sekarang kita masuk pada ekspedisi yang gagal di bawah Kapten De Vos. Komandan De Vos segera pergi ke darat untuk mencari tempat yang cocok untuk bivak. Pada tanggal 4 Januari, semua pekerjaan konstruksi telah selesai dan seluruh detasmen turun untuk bergerak menuju Orahili. Kapten De Vos menganggap komandan peleton bertanggung jawab atas penghancuran atau pembakaran yang tidak perlu dan memberitahu orang-orang itu bahwa ia akan menerima negosiasi dan permintaan pengampunan hingga saat-saat terakhir dan hanya akan menggunakan senjata atas inisiatif musuh. Sebelum fajar menyingsing, tanggal 6 Januari, detasmen sudah siap untuk maju ke Orahili. Tepat sebelum Orahili, musuh menemukan jalan mereka diblokir dengan bala bantuan besar di mana pasukan disambut dengan tembakan dan ada pinggiran dan lubang serigala. Mayor Chueng terluka parah dan Sersan Sopla terluka parah. Jumlah yang terluka bertambah dan mereka harus mundur, meninggalkan 2 orang tewas di tangan musuh. 18 orang terluka, 6 diantaranya luka parah. Selain itu, petugas Hammers, De Revelet, dan Skurman mengalami luka ringan. Musuh dengan demikian dianggap terlalu ringan. Sekarang Jenderal van Swieten memutuskan untuk benar-benar menguasai Nias yang enggan sebelum menuntut ketundukan dan ketaatan. Rencananya sekarang untuk menduduki titik tertentu dan dari sana tidak begitu banyak dengan bantuan senjata tetapi dengan keyakinan melalui campur tangan yang lambat terhadap ekonomi untuk menyebarkan pengaruh pemerintah Belanda. Kita masuk pada ekspedisi dipimpin oleh Mayor Crane. Untuk sementara waktu, perlindungan dijanjikan kepada Raja-Raja Fadoro dan Stege AC dan diumumkan bahwa pasukan Belanda akan kembali untuk melindungi mereka secara permanen, asalkan mereka membantu Belanda dengan materi dan tenaga kerja di pihak mereka. Mayor Crane diberi komando pasukan divisi utara. Letnan Awolf Hilgers ditakdirkan untuk mengambil komando di Lagundi nanti. Total ekspedisi terdiri dari 190 orang pembawa senjata dan 5 perwira. Pada 10 Maret, armada tiba di Teluk Lagundi. Saudara laki-laki termuda dari penguasa Sindege AC muncul dan melaporkan bahwa raja dari 6 kampung telah bersekutu, menegaskan dengan sumpah bahwa mereka akan saling mendukung dengan sekuat tenaga. Tujuannya untuk sebisa mungkin merugikan Belanda dan mencegah mereka menetap di Lagundi. Aliansi ini terjalin antara Orahili, Botolili, Hili-Bobo, Lahusa, Hili-Cikono, dan Hili-Jomboi. Menurut Kapten De Vos, kampung-kampung ini bisa membawa 6.000 pria berbadan sehat ke lapangan. Wow, jadi teringat apa ini ya? Cailnya segitu saat 1024 batu. Ya, aku masih ingat ya.
Beberapa pembunuh yang ekstradisinya telah diminta sebelumnya telah menetapkan diri mereka sebagai pimpinan dan menyandang gelar sebagai pembasmi kampung. Wow, ngeri ya. Pagi-pagi sekali, pasukan turun dan maju menuju Hilimbombo. Instruksi melarang semua tindakan yang dapat menyebabkan perkelahian. Sebuah benteng sekarang sedang dibangun di pantai dan beberapa sentuhan ramah terjadi. Setelah benteng selesai dibangun, Mayokrent kembali ke Sibolga dan menyerahkan kewenangan di tangan Letnan Hiljiger. Setelah kepergian pasukan utama, otoritas dipertahankan di Lagundi. Demam yang terjadi bagaimanapun menyeret banyak tentara ke kuburan dan menyebabkan pergantian komandan secara konstan. Hiljiger dievakuasi hampir sampai mati. Sekarang kita masuk pada hidup di dalam keraguan. Keraguan itu bukanlah pengalaman menginap yang menyenangkan. Keluhan datang setiap hari dari perkelahian warga kampung, pengkhianatan sedang mengudara, dan ketidakberartian otoritas Belanda menjadi semakin terlihat. Mayat Nyasser, Rama yang terbunuh sering ditemukan di sekitar benteng. Kadang-kadang para pedagang yang menjual minuman untuk pendudukan dibunuh, sementara sekutu Fadoro di Belanda menjadi sasaran perampokan, penjarahan, dan pembunuhan. Pada tanggal 16 Februari 1861, gempa bumi menghancurkan seluruh benteng, sementara Raja Van Orahili mengambil gelar Verdediver der Hollanders. Mayor Jenderal De Brauw yang saat itu menjabat sebagai gubernur pantai barat Sumatera menyarankan agar pemerintah mengirim ekspedisi militer ke Nias untuk menghukum Orahili. 2 tahun kemudian, sang raja masih menyebut dirinya Dispeller of the Dutch, dan penghinaan terhadap bendera Belanda masih belum dipatahkan. Sekarang kita masuk pada kalahan Lodewijk. Pada tahun 1863, ternyata sekitar 40 orang Melayu telah menjarah sejumlah orang Nyasser untuk dijual sebagai budak di Aceh. Pada kesempatan pertama, mereka telah mundur ke desa berbatu di Lelewau. Sebuah ekspedisi dikirim untuk membebaskan budak yang tiba pada 7 Februari. Pasukan tersebut terdiri dari 5 perwira, 89 bintara dan prajurit, dan 2 mortir dan 10 kuli. Tidak mungkin untuk melewati tembakan balasan yang berat dari musuh dan mendekati kampung. Fusiler Sekinger tewas di tempat dan kepalanya di tiang. Letnan Major terluka, begitu pula Letnan Komandan Scorman dan Sersan Diependorono. Kopral Soligen, Bonheim, dan Smile serta penembak Pols Ronderono dan Cardottico terluka parah. Mereka dipaksa mundur. Kekalahan ini tidak sedikit menyebabkan ketidakpercayaan akan kekuasaan pemerintah Belanda di pihak Nyasers. Kita masuk pada penaklukan Orahili. Akhirnya pemerintah di Batavia sampai pada keyakinan bahwa setelah kekalahan yang berulang-ulang ini, kekuasaan senjata Belanda harus dipulihkan. Sekarang Panglima Pantai Barat Sumatera diperintahkan untuk mengirimkan pasukan militer ke Nias. Dan kali ini cukup kuat untuk merebut Lelewau dan
juga menghukum kampung-kampung yang pada Februari 1861 setelah melakukan perampokan artileri, senjata dan amunisi. Ekspedisi tersebut dirakit di Padang dengan sebagai staf komandan ekspedisi Mayor Hans Friesen, kepala staf WJJ Dr. van Leeuwen, dan pelaksana tugas Letnan 1 Infanteri del Payhem. Total pasukan adalah 27 perwira dan 601 tamtama. Leluhau adalah objek utamanya hukuman dari Urahili, Libombo, dan Botohili tidak lolos hingga saat itu. Tidak ada masalah aneksasi. Untuk membawanya di bawah otoritas langsung pemerintah atau mengembalikannya tanpa efek. Jika daya tidak cukup kuat, maka penguatan dapat diminta. Terakhir, Friesen diperintahkan untuk memimpin operasi sedemikian rupa hingga ekspedisi tersebut dapat kembali ke pantai barat Sumatera secepatnya. Mendapat informasi tentang keadaan sebenarnya dan sepenuhnya mengetahui prestise yang dipegang Raja Urahili tidak hanya di seluruh Nias tetapi bahkan di antara orang Melayu di pantai barat Sumatera. Friesen memutuskan bahwa hukuman Urahili harus mendahului penaklukan Leluhau. Pada tanggal 17 Februari pasukan naik ke kapal dan pada 20 Sibolga tercapai. Tempat Benting Limpopo pernah berdiri. Didirikan benteng sementara oleh pasukan Belanda. Jalan utama dari Limpopo ke Urahili pernah digunakan untuk pertahanan di mana-mana oleh musuh. Friesen memutuskan untuk mengambil jalan setapak yang tidak digunakan selama beberapa waktu agar dapat mendekati Urahili tanpa disadari dan untuk menghindari kota. Foto itu diambil setelah pertarungan sengit dan dengan 3 orang tewas dan 9 orang terluka. Kita masuk pada operasi militer terakhir. Setelah penangkapan Urahili, diputuskan untuk menangkap Leluhau. Laporan dibuat tentang adanya jalan dari Botohili ke sini. Karena jalan ini tampaknya tidak mungkin dilakukan karena perlawanan yang diharapkan, Friesen memutuskan membatasi dirinya untuk menghukum Botohili dan kemudian menyerang Leluhau melalui laut. Sebuah kolom yang terdiri dari 2 kompi infanteri, 10 orang divisi pendaratan dengan 1 perwira, 10 pencinak ranjau dan 2 mortir berbaris pada pagi hari tanggal 9 Juni di bawah komando Bottling Finesse. Siang hari mereka di kampung Onohure yang ramah. Menjelang pukul 4 benteng pertama Botohili ditemukan, yang seperti Botohili sendiri diserbu dan direbut. Sekarang Leluhau akan diserang. Bukit tempat kampung itu berada dikelilingi di 3 sisi. Musuh bagaimanapun menemukan pendekatan pasukan dan membersihkan bentengnya tanpa perlawanan. Setelah rumah-rumah dibakar pada tanggal 12, barisan tiang kembali ke Onulare ke Serembu dalam 2 hari. Dengan demikian instruksi itu terpenuhi. Libobo, Urahili, dan Botohili telah dihukum. Leluhau dihancurkan. Raja yang perkasa di pulau itu akan berkeliaran tanpa daya di dalam hutan dan para Niaser telah merasakan pedang pemerintahan. Hasil ekspedisi. Untuk tujuan benar-benar menguasai pulau itu, sebuah pos telah didirikan di Teluk Lagundi yang tidak sehat dan mengorbankan banyak nyawa manusia dan sejumlah besar uang untuk itu. 4 tahun kemudian, mereka berubah pikiran lagi dan jabatan itu ditarik. Dalam waktu yang singkat, itu diharapkan dengan sarana yang tidak mencukupi. Itu sikap para sultan yang memiliki senjata Belanda
akan berubah, namun sikap para pedagang budak di Lelewau merupakan pertanda yang jelas sebaliknya. Kebijakan ragu-ragu yang telah diikuti di Nias ternyata lebih merugikan pemerintah daripada bagi Niasers. Pemerintah membuang-buang uang dan darah para Niaser yang telah berperang di antara mereka sendiri. Mantan telepon anjing. Lah pantan ini. Di antara mereka sendiri selama berabad-abad hanya satu perang lagi, karena itu menyerahkan pemukiman Belanda dan meninggalkan Langgundi adalah suatu kesalahan. Oke, kita cek dulu apakah ada lanjutannya ya. Tunggu. Lama banget ya. Lihat jaringan. Sabar, aku juga sabar. Oh, ternyata nggak ada ya. Ini di Jambi nih. Oke, sekian. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan, pendengar setia ini. Tentunya jangan lupa untuk tinggalkan subscribe di bawah ya, biar kita semangat terus membuat konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.